Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu sekalian? Semoga masih sehat selalu dan senantiasa bahagia. Dan Allah pun masih melindungi kita semua. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan Ibu harap kita semua bisa mencintai bahasa Indonesia. Di awal pembelajaran kita hari ini, kita memasuki materi bahasa Indonesia, yaitu materi teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan dari segi komunikasi teks yang sedang dibaca. Yang kedua adalah siswa mampu menentukan ciri teks deskripsi dari segi kebahasaan teks deskripsi yang sedang dibaca. Yang ketiga adalah siswa mampu menentukan jenis teks deskripsi yang sedang dibaca. Baik, langsung saja kita mulai pelajaran kita ya. Yang pertama, sebelum kita membahas mengenai teks deskripsi secara jauh, apakah Ananda sekalian tahu apa itu teks deskripsi ya? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan si penulis. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan mengenai pengertian teks deskripsi? Tapi untuk lebih jelasnya lagi, akan Ibu sampaikan mengenai hal-hal lain yang perlu kalian ketahui. Yang selanjutnya adalah kita akan mengetahui ciri umum teks deskripsi yang dilihat dari isi, yaitu kita akan lihat dari segi struktur teks deskripsi. Judul, yaitu inti pokok atau kepala teks yang menggambarkan suatu isi teks. Identifikasi, yaitu bagian yang menentukan identifikasi objek, misalnya benda, tempat, seseorang, dan sebagainya. Klasifikasi, yaitu penyusunan teks yang dibuat secara sistematis untuk mengelompokkan sesuatu. Deskripsi adalah bagian yang berisi tentang pemaparan atau gambaran secara terperinci mengenai objek atau topik yang dibahas pada teks. Penutup, yaitu bagian yang berisi kesimpulan atau penegasan kembali berbagai hal penting yang terdapat di dalam teks. Anda sudah tahu kan ada berapa struktur teks deskripsi? Ya, ada 5. Yang pertama itu adalah judul, yang kedua itu adalah identifikasi, yang ketiga itu klasifikasi, yang keempat deskripsi, dan yang terakhir adalah penutup. Lalu, apa tujuan komunikasi dari teks deskripsi ya? Tujuan komunikasi teks deskripsi membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengar mengenai satu peristiwa atau adegan. Nah, Ananda sudah tahu kan bagaimana tujuan komunikasi dari teks deskripsi? Ya, yaitu agar kita bisa merasakan atau bisa seolah-olah merasakan apa yang terjadi di sekitar kita atau apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri, lalu kita jelaskan di teks deskripsi. Berikutnya, kita akan mempelajari dan kalian akan mengetahui bagaimana aspek kebahasaan di teks deskripsi. Nah, sebelum aspek kebahasaan ini Ibu bahas lebih jauh, ada baiknya Ananda sekalian mempunyai buku yang bernama EYD. Ya, dimiliki ya bukunya. Karena buku EYD tersebut nantinya akan membantu Ananda sekalian dalam proses pembelajaran untuk pembentukan bahasa, agar kalian di rumah lebih paham lagi merangkai bahasa dan kata-kata dengan baik dan benar. Baiklah, langsung saja kita kepada aspek kebahasaan teks deskripsi. Rujukan kata
adalah satu kata merujuk pada satu kata lain atau yang berhubungan dengan kata ganti. Ada 3 jenis kata ganti: kata ganti orang, kata ganti kepunyaan, kata ganti petunjuk. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapat awalan atau prefik, akhiran atau sufik, dan sisipan atau infik. Misalnya, berdekatan, memiliki, terpenting, dan lain sebagainya. Konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frasa, klausa, atau kalimat. Adapun jenis konjungsi, pertama, konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Contoh, dan, juga, atau, tetapi, karena, sehingga, lalu, kemudian. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Contoh, meskipun demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, akhirnya, selanjutnya, sesudah itu, setelah itu, selain itu, namun, akan tetapi. Contoh penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Terletak di Kali Jambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, baiklah, pertemuan bahasa Indonesia kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi Ananda semuanya. Oh iya, sebelum ini Ibu tutup, Ibu ada satu tugas kepada kalian di rumah, yaitu coba Ananda sekalian nanti setelah ini carilah contoh teks deskripsi di mana saja, boleh internet, boleh dari buku, boleh dari koran, pokoknya teks deskripsi yang kalian ketahui saja, lalu kalian gunting, kalian foto, dan kalian kirim ke WA Ibu ya. Demikianlah materi kita, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.